wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidu waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahi wa an tujaddidu taqwahu fi kulli ahyan. Lianna Allah Ta'ala qala fi kitabihil Qur'an, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, sebagai rangkaian tema khutbah Idul Adha dengan khutbah Jumat, sebagai pembuka bahwa kita saat ini masih di dalam suasana Id. Ada dua Id yang terjadi pada hari ini, yakni Idul Adha dan juga Idul Jumu'ah. Bicara tentang apa yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa spirit agama Islam di balik setiap ibadah, baik yang bersifat individual ataupun sosial, inti dari semua itu adalah pesan untuk berbagi dan peduli terhadap lingkungan bersama-sama. Haji sekali lagi memang ibadah yang bersifat individual, ditunaikan masing-masing sendiri-sendiri mengikuti syarat dan rukunnya. Saat ini, jika ada seorang bayi yang baru dilahirkan di Kabupaten Bekasi, wilayah manapun, lalu bayi tersebut didaftarkan untuk berangkat haji, menurut keterangan terakhir yang di-upgrade dari laman Kemenak, masa tunggu ibadah haji bagi bayi tersebut per saat ini dalam kondisi yang tidak berubah adalah 29 tahun. Kabupaten Bekasi ini di Jawa Barat ternyata menjadi kabupaten yang memiliki masa tunggu yang paling lama di antara wilayah-wilayah 27 kota kabupaten seluruhnya. Dan tentunya ada banyak hal dan fenomena kenapa kok masa tunggu ini jadi lama sekali, sementara banyak kerinduan orang-orang untuk menjadi dhuyufur rahman, untuk menjadi tamu Allah. Kita lihat beberapa waktu yang lalu ada berita yang tidak mengenakan. 3 WNI yang berada di Arab Saudi nekat menerobos masuk wilayah tanah suci Makkah Al-Mukarramah, melintasi gurun dengan menyewa salah satu taksi gelap. Lalu sang sopir taksi ketakutan taftish ataupun pemeriksaan, dan dia putuskan untuk pergi. Dan tragisnya 3 jamaah tersebut ditinggalkan di tengah gurun. Lalu mereka pun dehidrasi, satu di antaranya kehausan, tidak sanggup menahan dirinya, lalu gugur. Ini pun bisa diketahui karena patroli drone dari petugas duf'ah ataupun askar yang ada di Saudi. Hal ini tentu tidak ingin dan tidak dikehendaki oleh syariat. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita bersama-sama. Kenapa masa tunggu haji ini menjadi lebih lama? Jemaah yang Allah muliakan, tentu ini semua karena penyebab kita semua ingin menjadi tamu Allah. Kemudian yang kedua, salah satu penyebabnya adalah ada banyak orang-orang yang sudah pergi haji 1 kali, lalu dia mendaftarkan lagi untuk pergi haji yang kedua atau bahkan ketiga kalinya. 40 tahun, 30 tahun, atau mungkin 50 tahun yang lalu dia sudah pergi haji, lalu dia daftar lagi. Dan ketika sudah sepuh, kuotanya didahulukan. Dan ini yang membuat orang-orang yang masih muda itu tertunda pelaksanaan hajinya. Saya sudah sampaikan sebelumnya, Rasulullah SAW haji
seumur hidup beliau itu hanya satu kali. Itu haji yang pertama dan itu haji yang terakhir. Sementara mungkin bagi Rasulullah untuk berhaji sekurang-kurangnya sampai beliau wafat itu 3 kali. Tapi beliau menunaikan haji yang memang benar-benar sempurna sesuai dengan syarat rukunnya tanpa dam ataupun al-hadyu, itu adalah terjadi di tahun 10 Hijriah. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa haji ini merupakan rukun Islam, ya, sehingga bagi mereka yang memiliki manis tata'a ilaihi sabila, sanggup untuk pergi haji, punya kemampuan istita'ah untuk pergi haji, lalu dia enggan untuk pergi haji, maka dosa untuk orang tersebut. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah haji memerlukan yang disebut dengan al-istita'ah, kemampuan. Kemampuan dalam segi pertama jasmaniyah kita, fisik kita harus sehat. Itu berarti mereka yang udzur secara syar'i lil marad, karena penyakit, maka boleh jadi haji tidak wajib untuknya. Akan tetapi dengan kesungguhan niat, insya Allah dia tetap mendapatkan pahala hajinya. Kemudian sanggup secara nafkah. Nafkah bagaimana? Pertama tentunya adalah ONH, ongkos naik haji untuk orang tersebut. Yang kedua, nafkah untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi dan ditinggalkan orang tersebut di tanah air. Siapa yang dinafkahi? Siapapun, jika dia punya pembantu wajib ditanggung nafkahnya. Jika dia punya santri wajib ditanggung nafkah santrinya. Jika dia punya anak, punya istri, wajib diberikan nafkah anak dan istri selama ditinggalkan. Artinya apa? Jika ada uang hanya cukup untuk diri sendiri, tapi tidak bisa untuk memberikan nafkah untuk orang-orang yang wajib ia nafkahi, maka haji belum wajib untuknya. Jemaah yang Allah muliakan, haji pertama kali bagi orang yang memiliki istita'ah tersebut adalah wajib. Akan tetapi mereka yang sudah haji sekali ataupun 2 kali, itu tidak lagi terkena hukum wajib, akan tetapi hukumnya sunnah. Namun sebagian ulama masa kini berpikir dengan kuota yang sekarang semakin banyak, semakin meningkat, ada orang yang haji berulang-ulang kali, bahkan umroh puluhan atau mungkin ratusan kali, bagaimana hukumnya? Apakah ini dicontohkan oleh Rasulullah? Dia enak tiap bulan sekali pergi umroh, tapi tetangganya kelaparan. Dia enak pergi umroh berpuluh-puluh kali, tapi ada banyak santri-santri di pondok pesantren tempat tinggalnya ataupun dekat dari tempat tinggalnya yang makannya dan hidupnya pas-pasan. Dia enak pergi umroh berkali-kali, tapi masih banyak orang miskin yang hari ini bahkan jaminan kesehatan dan jaminan pekerjaannya pun tidak jelas. Sehingga niat seseorang untuk pergi haji ini kembali perlu dipertanyakan. Ini bagi yang sudah menunaikan ibadah haji. Akan tetapi bagi kita yang belum pernah beribadah haji, ada satu kesalahkaprahan. Orang-orang sekarang lebih tergiur dan tertarik untuk mendaftar ibadah umroh. Padahal umroh yang sifatnya ifrad atau terasing itu hukumnya sunnah. Akan tetapi ibadah haji bagi yang belum pernah menjalankan, ini hukumnya adalah wajib. Kalau kita punya rezeki oleh Allah dan memungkinkan untuk mendaftar, sekali lagi, mungkin untuk mendaftar haji, maka kewajiban kita pada saat itu adalah gunakan uang yang kita miliki tersebut untuk daftar haji. Berapapun masa tunggunya, daftar dulu. Adapun sambil menunggu masa tunggu daftar tersebut, jika kita ingin umroh atau ingin melepas kekangenan kita dengan Baitullah Al-Qiblah wal Ka'bah, dipersilahkan untuk pergi umroh sekali ataupun 2 kali sebagai bahan untuk persiapan dan latihan dalam rangka manasik. Ini tidak masalah. Tapi ada orang yang udah daftar haji berkali-kali, dia juga umroh berkali-kali. Ini mengikuti Nabi yang mana? Bukan berarti pergi umroh berulang kali ini sebuah kesalahan, tidak. Tapi dengan konteks sosial kita pada saat ini, ada banyak orang yang pergi umroh ratusan kali, tapi banyak keluarganya bahkan yang tidak dia pedulikan. Sekali lagi, Islam adalah ibadah. Islam adalah agama yang lebih mengutamakan ibadah-ibadah sosial daripada ibadah-ibadah individual. Sehingga
Banyak orang-orang yang pergi umrah, pergi haji, tapi tidak mendapatkan predikat umrohnya umratan maqbulah, hajinya hajjam mabrura. Namun kita tetap mendoakan, mudah-mudahan saudara kita, jamaah kita dari Indonesia pulang dari tanah suci mendapatkan predikat haji yang mabrur. Dan bagi kita yang belum menunaikan haji, mudah-mudahan Allah sampaikan untuk melihat Baitullah dan menjadi tamu Allah. Akan tetapi jamaah yang Allah muliakan, meski begitu Allah banyak memberikan peluang pahala. Pahala ada orang-orang yang tidak pergi haji, tapi dia tetap mendapatkan pahala haji. Yang pertama, Jumat. Sayyidina Ibnu Abbas menegaskan bahwa Jumat ini merupakan Sayyidul Ayyam, hari tuan dari segala hari-hari yang ada di dalam rangkaian formasi satu minggu. Jumat ini diciptakannya Nabiullah Adam. Jumat ini merupakan hari di mana nanti hari kiamat akan terjadi. Jumat ini ada waktu yang tidak disebutkan dan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidaklah seorang mukmin berdoa lalu klik dengan waktu tersebut, pasti Allah ijabah semua doa-doanya. Jumat ini merupakan hajjul fuqara wal masakin, hajinya untuk orang-orang fakir, dan Jumat ini merupakan hajinya untuk orang-orang miskin. Sehingga Syekh Ihsan Al-Jamfisi pernah menyinggung, kalau Anda dalam salah satu kelakarnya, kalau kita ingin haji setiap minggu, syaratnya jadi orang miskin dulu. Di antara kita saat ini ada yang pergi Jumat, yang mendapatkan pahala haji meskipun dia tidak sedang berhaji. Siapa mereka? Mereka yang belum sanggup untuk daftar haji, bahkan ekonominya pas-pasan, berstatus sebagai fakir, berstatus sebagai miskin, ingin menjadi tamu Allah, tapi belum sanggup pergi Jumat ini. Insya Allah dia pulang membawa pahala haji. Kemudian yang kedua, ada satu amalan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kalau kita ingin haji sekaligus umroh, bagaimana syaratnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shallal jama'ata fil man shallal fajra fi jama'ah, barang siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk dan berzikir kepada Allah hatta tatlu asyams, sampai dengan terbit matahari, summa shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatan, maka dia akan mendapatkan pahalanya dengan pahala yang sama persis seperti orang yang haji dan umrah, sempurna, sempurna, dan sempurna. Namun syaratnya 5. Yang pertama, man shallal fajra fi jamaah, subuhnya harus berjamaah. Harus berjamaah di masjid, harus berjamaah di musola, berjamaah di langgar, tidak subuh sendirian di rumah. Kemudian summa qa'ada, habis sholat subuh dia duduk, tidak bergeser dari tempat posisi di mana dia sholat subuh, duduk di situ. Ngapain? Yadhkurullah. Syarat yang ketiga, dia zikir kepada Allah, bukan duduk tidur, bukan duduk megang HP, bukan duduk sambil ngobrol, dia berzikir kepada Allah. Dan sebaik-baik zikir kepada Allah adalah qiraatul Quran, atau mungkin mengikuti taklim kajian subuh. Yang penting dia masih ada di tempat tersebut, tidak keluar, tidak jalan ke kiri, dan tidak terpaling daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis taklim atau kajian subuh pun min babid zikr, termasuk daripada bagian zikir. Yang ketiga, kemudian sampai kapan dia duduk dan berzikir? Hatta tatlu asyams. Ini syarat yang keempat, sampai terbit matahari. Saat ini kita sudah dimudahkan oleh waktu yang ada di dalam papan dinding penunjuk. Jika telah tiba waktu syuruk ataupun terbit matahari, biasanya ada notifikasi, dan disitulah waktu kita selesai dari 4 syarat pertama dan masuk syarat yang terakhir. Ketika sudah terbit matahari, summa shalla raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Di sini para ulama memiliki ragam pendapat terkait dengan sholat ini. Ada ulama yang mengatakan ini adalah sholat sunnah syuruk dengan niat usalli sunnatal isyraq atau usalli sunnatal syuruk raka'ataini sunnatan, sunnatah bukan wajib, sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Ada yang mengatakan, sebagian ulama, sholat sunnah tersebut adalah sholat sunnah duha, duha yang di awal waktu, dia sholat 2 rakaat di situ, nanti jam 10 dia sholat duha lagi di waktu yang paling afdal. Ala kulli hal, mau itu syuruk ataupun duha, yang penting setelah itu dia sholat 2 rakaat dengan niat apapun. Dan
5 ini jika ditunaikan, dia pulang dari Masjid Baitul Aziz ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Dia pulang mendapat pahala haji dan umrah. Nabi ulang 3 kali, tammah, sempurna, dan sempurna. Amalan-amalan ini bisa membuat seseorang akan terkejut di hadapan Allah. Anda sudah mendapatkan pahala haji. Ya Allah, saya belum pernah haji, daftar aja, saya nggak sanggup. Tapi Anda termasuk orang-orang yang memakmurkan Masjid Baitul Aziz, tidak lekas pulang setelah sholat subuh berzikir kepadaku. Itu amalan setara dengan amalan haji. Karena ada banyak ulama-ulama seperti Abdullah bin Mubarak ingin pergi haji, di tengah jalan di daerah Kufah dia istirahat dengan rombongannya. Dan di dalam istirahat itu dia melihat ada wanita mengorek-ngorek sampah. Lalu Imam Abdullah bin Mubarak memperhatikan wanita tersebut. Ternyata dari sampah itu dia menemukan al-battah, bebek yang sudah menjadi bangkai. Dia pulang. Awalnya Abdullah bin Mubarak, kok dia bawa bangkai? Ternyata kemana? Setelah dicek dan diperiksa, dia datangi ke rumah wanita tersebut. Ternyata bangkai itu dia berikan kepada anak-anaknya. Lalu Abdullah bin Mubarak pun mencegah, wahai hamba Allah, apa yang kau lakukan? Tidakkah engkau tahu bahwa bangkai ini merupakan sesuatu yang haram untuk dikonsumsi? Jawaban wanita tersebut, ya, ini memang haram, tapi halal saat ini buat aku. Aku kelaparan, aku punya anak, belum makan, belum ada yang minum, belum memiliki apapun. Buat kami, karena kondisi darurat, ini adalah wajib. Di situ Abdullah bin Mubarak tertegun. Dia pergi dengan 2 unta, 1 unta adalah untuk kendaraannya, 1 lagi sebagai bagasi untuk perjalanannya. Dia berikan yang 1 unta dengan bagasi plus unta-untanya dia berikan kepada wanita tersebut, dan dia pun tidak bisa melanjutkan ibadah haji. Dan rombongan semua sudah berangkat. Dia terpaksa menantikan di Kufah sampai jamaahnya balik lagi. Musim haji selesai, dia pulang. Orang-orang di kampungnya di Irak mengira beliau ikut jamaah haji. Ternyata beliau hanya standby di Kufah karena tidak punya perbekalan lagi. Tapi kejadian yang luar biasa, orang-orang semua mengucapkan, wahai imam, terima kasih kemarin Anda sudah membantu saya saat tawaf. Wahai imam, terima kasih kemarin Anda sudah membantu saya untuk mencarikan terompah ataupun sendal. Wahai imam, terima kasih kemarin Anda telah memberikan saya air selama di sana. Abdullah bin Mubarak keheranan, kapan saya ke Mekah? Kapan saya menunaikan haji? Saya tidak pernah. Dia pun heran. Ada banyak orang yang mengklaim bahwa dirinya berada di tanah suci, sementara dia hanya berada di Kufah. Dan dalam mimpi di malam harinya, Allah memberikan jawaban. Ternyata Allah gantikan jasadnya dengan malaikat utusan Allah yang berhaji atas nama Abdullah bin Mubarak. Hajinya tidak tertunaikan, pahalanya telah disampaikan. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan haji secara jasad maupun secara pahala hingga bisa menyempurnakan rukun Islam semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بتقوى ويأمركم بأن تمتثلوا أوامره وتجتنبوا نواهيه. أيها الناس اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.